Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayatullah SSI, seorang guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SDN Narangan 5 Kota Tangerang. Sekaligus juga seorang mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 425 00 10884. Pada hari ini, hari Kamis 8 Oktober 2025, saya akan melakukan praktek pembelajaran di SDN Larangan 5 di kelas 4 dengan tema pembelajaran beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Baik. Sehat? Bahagia? Senang? Kalau benar sehat, benar bahagia, benar senang, Bapak pengen ngetes kalian hari ini. Siap dites? Siap? Oke, kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati bilang hore. Kalau kau senang hati bilang hore. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang hati bilang hore. Alhamdulillah. Tepuk tangan sekali lagi buat kalian semua. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini anak-anakku, Bapak ingin mengecek kesiapan belajar kalian. Kira-kira apakah meja dan bangkunya sudah rapi? Sudah? Sudah? Oke. Ada yang kotor? Tidak ada. Kalau begitu, kita akan memulai kegiatan kita hari ini dengan membaca doa. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Dan selanjutnya Bapak akan melakukan presensi siswa, mengecek kehadiran kalian semua. Tetapi sepertinya Bapak lihat semuanya hadir, betul? Apakah ada tidak hadir? Hadir semua ya? Alhamdulillah hadir semua. Bapak berdoa semoga anak-anakku semuanya menjadi anak yang sehat afiat, sehingga setiap pelajaran selalu hadir ke kelas dengan penuh semangat. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal alamin. Berdiri. Kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional. Lagu apa? Garuda Pancasila. Oke, Garuda Pancasila. Siap-siap. Garuda Pancasila,
landasan negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Dan sebuah kesepakatan kepada kalian dalam pembelajaran hari ini. Yang pertama, jangan kamu bercanda dalam kelas selama belajar. Yang kedua, patuhi segala instruksi yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, apabila kalian ingin ke kamar mandi, kalian harus meminta izin dulu kepada guru. Kira-kira sepakat? Sepakat? Oke, kalau sepakat berarti mulai saat ini duduk yang rapi. Pembelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang surat At-Tin. Masih ingat? Masih ingat? Oke, Bapak ingin bertanya. Jawab ya. Di manakah diturunkan surat At-Tin? Bagus sekali, tepuk tangan. Pertanyaan kedua. Ada berapakah jumlah surat At-Tin? Betul sekali, tepuk tangan lagi. Yang terakhir, ini yang sulit. Dalam surat terakhir berbunyi, Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Apakah arti dari Alaihissallahu bi ahkamil hakimin? Arfi? Oke, artinya adalah bukanlah Allah hakim yang paling baik. Betul sekali, tepuk tangan. Oke, Arfi, begitu luar biasa. Keren sekali. Dan sekarang kita akan melaju ke pelajaran selanjutnya. Sebelum kita memasuki pelajaran selanjutnya, Bapak ingin bertanya, ada berapakah jumlah rukun iman? 6, betul sekali. Coba sebutkan rukun iman yang pertama, iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Iman kedua, kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab. Betul. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Betul sekali. Yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata anak-anakku semua sudah mengetahui rukun iman. Karena kalian sudah mengetahui rukun iman, maka pada kesempatan hari ini Bapak ingin mengajarkan kepada kalian semua tentang salah satu dari rukun iman tersebut, yaitu beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Tujuan pembelajarannya adalah, lihat baik-baik. Setelah disajikan video pembelajaran tentang beriman kepada Rasul, peserta didik mampu mengenal arti iman kepada Rasul. Jadi nanti kamu harus paham, apa sih makna iman kepada Rasul? Harus paham ya. Yang kedua, setelah menyimak penjelasan dari guru, peserta didik mampu menyebutkan sifat-sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Oke? Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu membuat karya poster tentang keteladanan sifat-sifat Rasul, yaitu sidik, amanah, tablik, fatonah dengan baik, dan juga sifat-sifat mustahil bagi seorang Rasul. Oke,
Kita meniru sifat-sifat wajib Rasul dan menghindari sifat mustahil. Caranya dengan selalu berucap dan bertindak dengan benar. Berani karena benar, menepati janji, menjaga titipan, dan rajin belajar. Demikian materi tentang sifat-sifat Rasul. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, makna iman kepada Rasul adalah iman kepada Rasul berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para Rasulnya untuk menyampaikan wahyunya kepada umat manusia. Artinya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang Rasul dengan tujuan adalah untuk menyampaikan perintah-perintah Allah kepada umat manusia. Makanya Rasul memiliki arti utusan. Rasulullah artinya utusan Allah. Apakah yang dibawa? Risalah. Apakah itu risalah? Risalah berarti aturan-aturan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat manusia. Annya adalah yang pertama, yang bisa jawab angkat tangan ya. Ada berapa jumlah sifat wajib bagi Rasul? Angkat tangan. Siapa? Siapa duluan? Kamu. Ya. Mana? Tadi siapa? Bima. Oke, Bima. Ayo. Ada berapa? 4. Apa saja Bima? Sidik artinya jujur. Lalu. Fatona artinya cerdas. Lalu. Tablik artinya menyampaikan. Amanah artinya terpercaya. Betul nggak? Betul nggak? Oh, tepuk tangan dulu. Wah, pintar, pintar, pintar. Selanjutnya. Ada berapa sifat mustahil? Wah, ada contekan ini. Tutup dulu. Oke. Ada berapa sifat mustahil bagi Rasul? Ada berapa? Kamu ada berapa? 4. Ada 4. Apa saja? Kizib artinya bodoh pelan-pelan. Kizib artinya bohong. Balada artinya bodoh. Lanjut. Kitman menyembunyikan. Khian artinya berkhianat. Betul nggak? Woi, beri tepuk tangan. Hebat sekali. Sudah pintar semua. Lalu yang terakhir. Kita udah belajar beriman kepada Rasul. Apakah di sini ada yang bisa jawab? Apa makna beriman kepada Rasul? Siapa? Ini sulit pertanyaan. Oke, kamu. Apa beriman kepada Rasul? Percaya dan meyakini bahwa Allah telah mengutus Rasulnya kepada umat manusia untuk memberi petunjuk jalan kebenaran. Wah, betul sekali. Beri tepuk tangan yang keras. Iman artinya percaya dan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus seorang Rasul ke seluruh umat manusia untuk mengajak umat manusia menuju jalan kebenaran. Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata anak-anak Bapak adalah anak-anak yang pintar dan juga cerdas. Semoga ilmu yang Bapak berikan ini bermanfaat buat kalian semua. Amin ya Rabbal. Amin. Oke, anak-anakku semuanya, tadi udah belajar. Bapak juga sudah melakukan tanya jawab. Selanjutnya, agar kalian berperan aktif di kelas ini, mari sama-sama kita melakukan sebuah proyek. Proyek apa sih Pak? Pembuatan poster tentang sifat wajib bagi Rasul dan sifat mustahil bagi Rasul. Setiap kelompok, Bapak akan bagikan kelompok 1. Sudah ada guntingnya? Dikeluarkan ya. Kamu tentang sifat wajib bagi Rasul. Ayo berbagi ya. Selanjutnya kelompok 2 tentang sifat mustahil bagi Rasul. Lalu kelompok 3 tentang sifat wajib bagi Rasul. Wah, sifat wajib ada bagi Rasul ada berapa? Ada berapa? Ada 4. Oke, pinter. Juna.
Oke, selanjutnya kelompok 4. Ini kelompoknya Bang Fahri. Wih, sifat mustahil bagi Rasul. Ya, ayo berkelompok ya. Selanjutnya kelompoknya, waduh, Bang Arfi ini luar biasa ini kelompoknya tentang sifat wajib bagi Rasul. Kerjakan, oke? Nah, anak-anakku semua coba dikerjakan. Ingat ditulis kelompoknya, kelompok berapa, dan ditulis nama kelompoknya, ya. Ayo kerjakan bersama-sama. Ada yang menggunting, ada yang menempelkan, ada yang menulis namanya. Kalau ada yang tidak paham, segera menghubungi Bapak, biar Bapak ajarkan. Teng teng. Bapak akan memberikan contoh poster yang telah dibuat. Ini dia. Dan juga tentunya Bapak juga sudah punya contoh poster yang telah dibuat. Deng 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 deng. Ini dia. Ingat, sampahnya dibuang di tempat yang seharusnya. Jadi jangan dibuang sembarangan ya. Ini contoh sifat mustahil. Oke, harus kompak. Sampahnya ingat ya, jangan buang sembarangan. Nanti teman-teman juga diskusi. Berikan contoh tentang kizib, sifat bohong apa? Gitu. Misalnya, kelompok 3 tentang sifat wajib ya. Berikan contoh misalnya, berikan contoh tentang fatonah. Apa contohnya? Itu nanti berikan contoh ya. Kamu tentang apa? Sifat mustahil. Oke. Sifat mustahil. Coba contohnya apa kira-kira? Salah satu yang bisa kamu ambil. Apa? Kizib. Oke, bohong. Contohnya apa? Bohong pada teman. Bagus. Ya. Apa ini kelompok 4 sudah selesai? Wah, keren sekali nih. Nah, diskusi ya. Nanti misalnya ditanya, berikan contoh dari sifat baladah. Apa itu baladah? Bodoh. Apa contohnya? Bagus. Keren. Kira contoh dari apa ya? Contoh dari sifat apa kira-kira? Contoh apa? Kizib. Apa Juna? Oke, Juna dari kelompok 3 bertanya. Apa Juna? Contoh dari kizib. Contoh dari kizib apa? Contohnya? Apa? Tua atau orang lain. Apa? Membohongi orang tua atau orang lain. Membohongi orang tua atau orang lain. Itu contoh yang relevan. Keren sekali. Betul, tepuk tangan. Wih. Lalu contoh selanjutnya setelah kizib kira-kira apa ya? Yang agak sulit. Kitman. Ya, contoh kitman apa? Menyembunyikan. Contohnya coba, ayo. Apa? Mengambil barang orang lain. Mengambil barang orang lain dan menyembunyikannya. Wah, keren sekali. Beri tepuk tangan. Tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 2. Hebat. Silakan. Ini boleh Bapak pegang. Silakan duduk kembali. Selanjutnya, kita panggilkan kelompok yang begitu fenomenal yang diketuai oleh Bapak Arjuna. Wih, Bapak Arjuna ini. Ya. Kita tempel di sini biar bagus. Alhamdulillah. Oke, maju ke depan kelompok 3. Waduh, ini ketua kelompoknya ini ya. Ya. Coba dimulai dengan assalamualaikum dong ke teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi
Tunjukkan ke depan apa yang kamu buat. Poster apa? Sifat-sifat wajib. Apa? Sifat-sifat wajib. Sifat-sifat wajib bagi Rasul. ada berapa sih? Dan 4. Ada 4, apa saja? Apa coba? Tabligh menyampaikan. Ya. Tabligh menyampaikan. Oke. Fatama cerdas. Oke. Sidit jujur. Oke. Amanah terpercaya. Oke. Ada satu lagi nggak? Udah 4. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya anak-anak, kira-kira kita mau tanya contoh apa nih? Apa, Arfi? Oke, dari kelompok 5 mau tanya tentang apa, Arfi? Buat kelompok 3 contoh apa? Hah? Contoh apa? Contoh dari amanah. Ayo, terpercaya. Apa contohnya? Coba yang keras biar kedengeran. Bagaimana contoh amanah? Harus tepatin janji. Harus tepati janji, betul nggak? Betul, karena orang yang menepati janji pasti orang yang terpercaya. Beri tepuk tangan. Keren. Apalagi yang mau ditanya buat kelompok 3? Ada nggak? Contoh yang relevan. Ada yang mau nggak bertanya? Contoh ini. Apa? Wah, dari kelompok 4 mau bertanya. Contoh apa? Sidik. Contoh sifat sidik, jujur, apa? Memberikan informasi yang benar, betul nggak? Oke, beri tepuk tangan. Hebat. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3 karena sudah berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Oke, silakan duduk. Ya, sama-sama Juna dan kelompok 3 lainnya. Kelompok 3 sudah dipasang. Selanjutnya, kita panggilkan kelompok yang tidak kalah fenomenal, yaitu kelompok 4. Maju ke depan. Wih, tepuk tangan. Siap-siap ya bertanya. Bisa menjawab nggak nih kelompok 4 nih? Oke. Nih, coba. Ayo. Sini, coba. Bisa menjawab nggak ya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman? Bisa nggak kira-kira menjawab? Coba, siapa yang akan mempresentasikan? Bima. Oh, oke. Coba semuanya assalamualaikum dulu, lalu perkenalkan nama kalian. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Nama saya Pari. Bima. Atika. Aisyah. Oke. Akan mempresentasikan apa? Sifat apa? Sifat mustahil bagi Rasul. Sifat mustahil bagi Rasul. Ada berapa? 4. Coba sebutkan. Kizib dusta. Oke. Baladah bodoh. Iya. Kitman menyembunyikan. Oke. Khianat berkhianat. Khianat berkhianat. Betul semuanya? Betul sekali. Oke, tepuk tangan dulu dong. Buat kelompok 4. Kira-kira siapa yang mau bertanya nih buat kelompok 4? Oh, kelompok 3. Arjuna mau bertanya apa? Arti balada. Contoh balada. Contoh baladah. Apa? Tidak belajar. Tidak belajar. Wih, hebat. Betul, tepuk tangan. Siapa lagi yang mau bertanya? Ayo, siapa lagi? Kamu. Apa? Arfi. Ayo, contoh apa? Kizib. Contoh dari kizib artinya dusta. Kira-kira contoh relevan apa ya dari kizib itu ya? Apa contohnya? Berbohong kepada guru. Berbohong kepada guru. Wah, betul. Tepuk tangan dulu. Wah, hebat sekali nih. Bravo. Keren. Oke, kelompok 4 kalian luar biasa. Boleh disinikan posternya kita lihat. Wih, silakan duduk. Oke. Jangan lupa tulis namanya ya. Di atas tulis namanya. Oke. Jangan lupa tulis namanya.
Ya. Yo, jangan lupa tulis namanya ya. Oke. Jangan lupa tulis namanya biar Bapak nanti bisa menilainya. Oke. Oke, ini juga tulis namanya ya, tulis. Ya, tulis ya. Oke. Bapak berikan kalian waktu. Kalian harus mengerjakan dengan sangat cermat. Sambil kalian mengerjakan, Bapak akan mengecek perlengkapan Bapak. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah, Bapak lihat hasilnya sangat bagus. Ini yang pertama, Bapak akan ngecek yang kedua. Oh, Arfi, apa pengertian beriman kepada Rasul? Meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya Rasul Allah Subhanahu wa taala diutus oleh Allah kepada umat manusia. Betul. Selanjutnya ada juga Zahra. Berapa jumlah sifat wajib bagi Rasul? 4. Betul sekali. Sampailah kita di penghujung kegiatan kita pada hari ini. Tetapi anak-anakku, Bapak ingin berikan kesimpulan buat kalian. Apakah kesimpulannya? Kesimpulannya, beriman kepada Rasul berarti kalian percaya sepenuhnya dengan Rasulullah SAW. Dan tentunya kalian harus meneladani sifat-sifat terbaik bagi Rasulullah SAW. Dan juga tentunya menjauhi sifat-sifat tercela yang tidak boleh ada bagi Rasulullah SAW. Bapak ingin menginformasikan, besok kita minggu depan akan belajar lagi. Belajar pendidikan agama Islam. Dan temanya tahu nggak apa? Tahu nggak apa? Nggak tahu? Temanya adalah menjadi anak soleh. Lagi. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usri illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil sabri. Sadaqallahul azim.